Halo Auto Lovers. Sejak awal kemunculannya di tanah air, rasanya Honda Jazz telah menjadi salah satu pilihan utama bagi anak muda ataupun keluarga kecil yang menginginkan suatu kendaraan yang praktis dan efisien. Sepak terjangnya diakui telah menembus berbagai lapisan konsumen tanah air selama 17 tahun bersaing di pasaran. Tapi sayang sekali, perjalanan panjang tersebut akhirnya terhenti di awal tahun 2021 ini dan digantikan dengan Honda City Hatchback untuk pasar Asia Tenggara dan beberapa negara berkembang lainnya. Penasaran kayak apa sih mobil ini? Memangnya sanggup untuk mengimbangi dominasi rivalnya atau sekedar meneruskan kejayaan Jazz? Mari kita simak ulasan ini. Sebelum City Hatchback meluncur, Honda menjagokan Jazz untuk bertempur di segmen hatchback Indonesia yang berhadapan langsung dengan rival utamanya, Toyota Yaris serta Mazda 2. 3 generasi berlalu setelah dilokalkannya Jazz. Prinsipal Honda mengubah strategi marketing mereka dengan memberikan City Hatchback untuk pasar Indonesia dan beberapa negara lain yang dianggap cocok. Sedangkan bagi kamu yang ngidam Honda Jazz terbaru yang meluncur di Jepang tahun lalu, sepertinya sudah saatnya mengubur mimpi indah itu. Karena City Hatchback ini diposisikan pada segmen yang sama. Di Indonesia, City Hatchback hanya dijual dengan satu varian, yakni RS yang merupakan tipe dengan tampilan paling sporty. Meski hanya satu tipe, tapi Honda tetap memberikan 2 opsi pilihan transmisi. Di antaranya CVT dengan simulasi 7 percepatan, serta gearbox manual 6 percepatan. Nah, sebagai mobil yang menyasar anak muda sebagai target marketnya, City Hatchback tentu saja tak cuma hadir dengan pilihan warna monoton. Selain 4 warna umum seperti hitam, putih, silver, dan abu-abu, juga tersedia pilihan Phoenix Orange Pearl dan Rally Red. Ya cukuplah walaupun tidak se-colorful pilihan warna Jazz GK5 yang punya warna Attract Yellow Pearl serta Brilliant Sporty Blue atau bahkan Jazz GE8 yang punya warna tak lazim lebih banyak macam seperti Cool Rose Metallic, Cerulean Blue, dan Lime Green. Kangen banget gak sih zaman-zaman di mana mobil-mobil yang dijual di Indonesia punya pilihan warna yang banyak banget? Ada gak sih warna mobil yang paling kamu ingat? Sampaikan di kolom komentar. Baik, setelah warna kita pindah ke dimensi mobil ini yang bisa dibilang bongsor untuk ukuran mobil sekelasnya. Panjangnya aja nyampe 4.345 mm. Artinya kalau dibandingin dengan Jazz GK5, mobil ini lebih panjang nyaris 40 cm. Lebarnya 1.748 mm. Dan tingginya 1488 mm. Kalau dilihat dari sudut pandang rival utamanya, City Hatchback lebih besar nyaris di segala aspek, kecuali tingginya yang cuman kalah 12 mm lebih pendek dibanding Yaris. Tapi apakah itu berdampak sama kelegaan kabinnya? Nanti kita jelasin pas bahas interior ya. Sekarang kita lihat dulu penampakannya dari luar. Benar-benar gak ada lagi tarikan garis khas Jazz yang kelihatan di sini. Malah jadinya tampang mobil ini arahnya pengen dimiripin sama kakaknya, si Honda Civic. Gaya solid wing face ala Honda kelihatan pas dengan penggunaan LED headlamp yang modelnya multi-reflektor kayak Honda lainnya. Ditambah lagi, bumpernya yang punya aksen garis-garis yang bikin tampilannya jadi lebih sporty dan dinamis. Oh ya,
Di bumper tersebut juga tersemat fog lamp LED. Geser ke sisi samping, memang wajar aja kalau bodi lainnya menuai reaksi love and hate dari sebagian petrolhead. Banyak yang beranggapan kalau desainnya agak ngaco karena mengambil desain persis dengan Honda City Sedan, tapi dipotong buntutnya. Ya, seenggaknya kita dapat velg 16 inci yang dilabur warna hitam yang ngasih nuansa sangar di sini, serta tangkai spion yang nempelnya di pintu. Buritannya diisi dengan desain stop lamp yang mirip sama punya City Sedan yang udah pakai model LED bar buat lampu rem dan lampu malamnya. Ditambah juga dengan aksen diffuser berwarna hitam yang bikin mobil ini terkesan powerful abis dari belakang. Tapi, emang benar performanya segalak tampangnya? Well, pas ngeliat jantung pacunya tentu banyak dari kita yang kecewa. Itu karena City hatchback yang di luar sana punya opsi mesin 1000 cc turbo. Tentunya dengan teknologi force induction tersebut. Walau kubikasinya lebih kecil, output tenaganya bisa melonjak jauh. Sayangnya, mesin 3 silinder bertenaga 122 PS dan torsi 173 Nm ini urung dibawa ke tanah air. Alasannya apalagi kalau bukan penyesuaian kebutuhan bahan bakar. Tahu sendiri kan habit sebagian kecil orang Indonesia kalau ngisi bensin pengennya yang murah aja. Nah, alibi tersebut udah cukup kuat bagi Honda buat ngasih opsi mesin yang standar saja. 1500 cc naturally aspirated yang mirip dengan yang dipakai Jazz GK5 dulu. Bedanya, kalau Jazz pakai mesin dengan sistem SOHC, di City hatchback ini, dia sudah pakai model DOHC yang diklaim lebih efisien dan bertenaga. Figur tenaganya ada di angka 121 PS dan torsinya 145 Nm. Tenaganya cuma naik 1 PS dibandingkan Jazz. Tapi memang sih figur segitu aja udah cukup buat ngalahin rival-rivalnya dari segi performa. Nah, habis ngupas tuntas performanya, sekarang kita lihat dulu hal yang paling sering kamu lihat saat punya mobil ini. Dashboardnya berlapis warna hitam yang menegaskan kesan sportinya. Setir 3 palangnya udah mulai ngikutin model setir Honda kekinian yang punya sudut-sudut kaku. Selain itu, setir tersebut juga udah dilapisi kulit dan dikasih jahitan warna merah. Tapi kalau kamu expect tinggi banget ke mobil ini, siap-siap kecewa deh. Itu karena desain instrumen klasternya yang benar-benar ngebanting mobil ini. MID-nya masih pakai layar analog dan dial tachometer dan speedometernya kerasa plain banget. Tapi untungnya Honda masih mempertahankan konfigurasi Ultra Seat yang bisa bikin opsi banyak banget dengan joknya yang masih dilapisi fabric. Ya not bad lah, dari awal ini memang jadi senjata rahasia si predesesornya. Sistem AC-nya juga udah digital dengan model 3 knob yang fungsinya bisa ditampilkan di layar di atasnya. Buat urusan audio, head unitnya sekarang pakai layar touchscreen sebesar 8 inci yang disupport AM/FM, Bluetooth, hands-free telepon, dan phone mirroring. Sayang belum ada Apple CarPlay dan Android Auto nih. Mumpung lagi ngebahas fitur head unit, langsung aja kita intip fitur lainnya. Buat di kelasnya, City hatchback ini jadi satu-satunya yang punya fitur remote engine start. Jadi, kalau kamu mau bikin kabin mobilmu adem, tinggal pencet remote dan tahan 3 detik. Mesin serta AC bakal nyala buat menurunkan suhu kabin. Tapi tak perlu khawatir mobilmu kemalingan. Soalnya meskipun mobilnya nyala, pintunya tetap bakalan kekunci sampai kamu naik. Nice.
Selain itu, fitur standar seperti cruise control sudah jadi standar, sama seperti One Push Ignition System dan mode Econ atau ECON buat nekan konsumsi BBM. Karena starternya udah pakai tombol. Pasti ketebak dong kalau kuncinya juga pakai model keyless. Tapi jangan ngarep ada fitur Honda Sensing kayak di CR-V dan Accord terbaru ya. Soalnya fitur safety anti bala tersebut nggak tersedia untuk mobil ini. Baik nyinggung soal safety, Honda secara mengejutkan berani ngasih sampai 6 airbag buat mobil ini. Memang sih masih kalah sama kompetitornya yang ngasih 7 airbag, tapi effort tersebut patut diacungi jempol. Fitur safety lain seperti Vehicle Stability Assist dan Hill Start Assist juga jadi standar. Apalagi sistem rem seperti ABS, EBD, serta Brake Assist pastinya udah include dong. Lalu yang terakhir, Honda seperti biasa nyediain paket aksesoris resmi dari Modulo yang meliputi front under spoiler, rear under spoiler, dan door visor. Tapi aksesoris resmi yang dijual terpisah ini harganya masih belum dipublish. Sama kayak harga mobilnya sendiri. Meski udah launching secara resmi, Honda disinyalir bakal ngumumin harganya pas delivery pertamanya di bulan April. Tapi tenang aja, karena City Hatchback ini dirakit di Karawang yang ngegantiin production line-nya Jazz yang udah discontinue Februari kemarin. Rasanya harganya bakal mepet-mepet sama Jazz ya. Belum lagi Honda pasti ngejar insentif PPNBM yang memudahkan calon konsumennya. Gimana menurutmu? Apa City Hatchback ini bakal berjaya di Indonesia menggantikan Jazz? Atau bahkan kita makin gak bisa move on dari Honda Jazz yang melegenda?